Injil Kristus menurut Lukas, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian sabda Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkebaktian di rumah. Adakah kabar baik yang Bapak Ibu terima hari ini? Adakah kabar baik yang Saudara terima? Pagi tadi barangkali baru bangun tidur, dapat kabar baik. Ada? Atau ada yang menerima kabar buruk hari ini Bapak Ibu? Kabar yang tidak enak. Ada? Pasti juga ada ya Bapak Ibu ya. Apalagi di awal tahun 2025 ini kita mendapatkan banyak sekali kabar ya.
Yang pertama tentang kenaikan pajak 12%. Itu kabar baik apa kabar buruk? Terus nggak jadi, wah puji Tuhan, ya, nggak jadi naik. Lalu ada juga informasi kabar tentang virus baru yaitu virus HMPV. Itu juga membuat kita, wah ini kabar kurang baik juga ya Bapak Ibu, karena kalau virus itu semakin menular, kita kebaktian online lagi. Kita pakai maskeran lagi ya. Nggak bisa melihat wajah saudara kita yang hadir pada saat ini. Kecuali mungkin yang lagi sakit ya sekarang pakai masker. Dan yang terakhir, kabar baik atau kabar buruk, gas LPG-nya langka Bapak Ibu. Itu dialami pasti oleh Bapak Ibu dan saya ya. Gas melon ya, itu sempat juga membuat kita, waduh ini seperti apa. Belum lagi Bapak Ibu dan Saudara, cuaca yang sangat ekstrim yang membuat kita, kondisi kesehatan kita juga terganggu ya. Bapak Ibu ada yang hari ini masih batuk, masih pilek ya. Bahkan ada yang batuknya awet, gak mau sembuh. Ada yang 2 bulan Bapak Ibu gak mau sembuh batuknya. Batuk macam apa itu ya. Semuanya menjadikan kita, Bapak Ibu dan Saudara, merasakan kekhawatiran. Semuanya menjadikan kita lalu berpikir, hidup ini sepertinya semakin berat ya Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan kalau kita membuka media sosial, apalagi kita yang suka menghabiskan waktu seharian scrolling Bapak Ibu dan Saudara, itu ada yang disebut sekarang itu kebiasaan scrolling, namanya doom scrolling. Doom scrolling itu adalah kebiasaan mengonsumsi berita-berita buruk, ya, berita-berita buruk yang kemudian berita itu membentuk persepsi kita terhadap sesuatu. Siapa di sini yang suka scrolling seharian? Dalam 1 menit saja kalau kita punya media sosial, barangkali TikTok atau Instagram, dalam 1 menit itu kita bisa melihat puluhan berita, video. Bayangkan, kalau itu kita konsumsi berjam-jam, kita konsumsi setiap hari, maka berita-berita itu menjadi faktor pembentuk persepsi kita terhadap kenyataan hidup ini. Di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara, kita setiap hari beraktivitas. Bagi yang masih produktif, kita setiap hari bekerja keras. Setiap hari kita melakukan rutinitas kita. Dari pagi ketemu malam atau sore. Dari pagi bahkan ada yang mungkin sampai pagi lagi kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Malah ketika kita sudah melakukannya rutin, maka itu sudah tidak sadar lagi kita, sudah hafal gitu ya. Bangun tidur, mau apa, habis itu ngapain, sampai nanti istirahat lagi. Tanpa kita sadar Bapak Ibu dan Saudara, kita sebenarnya sedang larut di dalam lautan distraksi. Saya menyebutnya seperti itu karena banyak orang Bapak Ibu dan Saudara ketika menjalani rutinitas itu tanpa arah yang jelas. Tanpa arah yang jelas. Pikiran kita melompat dari satu notifikasi ke notifikasi yang lain. Apalagi kalau kita punya grup WhatsApp-nya banyak banget. Itu, kalau dibuka itu murudul katanya. Semua notifikasi. Itu baru WhatsApp, belum yang lain. Pikiran kita melompat dari satu notifikasi ke notifikasi lain. Dari satu tren ke tren yang lain. Tanpa kita benar-benar berpikir Bapak Ibu dan Saudara tentang hidup kita yang sebenarnya. Tanpa kita berevaluasi diri. Istilahnya kita melakukan rutinitas seperti ini, capek iya, pegel iya, kesel iya, tapi hasilnya kok
nggak ada. Tambah tadi Bapak Ibu dan Saudara, kebiasaan kita bermain di dunia maya, akhirnya kita menganggap bahwa apa yang ada di dunia maya itu menjadi sebuah kenyataan. Kenyataan. Padahal bukan itu kenyataan. Kenyataannya adalah hidup kita setiap hari. Perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, perjumpaan real dengan Tuhan, ya, perjumpaan nyata dengan Tuhan dialami oleh Simon Petrus. Perjumpaan dengan Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara betul-betul menggerakkan Simon untuk bisa beranjak dari situasinya. Bukan hanya berhenti pada perasaan susah, bukan hanya berhenti pada perasaan takjub, tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu mendorong Simon untuk bisa mematuhi perintah Tuhan. Berbuat sesuatu dalam hidupnya. Tentu saja Bapak Ibu kita bisa merasa heran, kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk kembali lagi bertolak ke tempat yang dalam. Kan dikatakan di sana, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tentu saja kita akan merasa heran, padahal Simon sudah kasih informasi. Guru, sudah semalaman kerja keras, kami itu sudah kerja keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sudah kerja keras. Apakah dengan demikian Simon adalah seorang nelayan yang tidak profesional? Apakah dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, tempatnya itu salah? Bukan di situ, harusnya sebelah sana lagi. Apakah itu Bapak Ibu dan Saudara? Atau bahkan kita bisa menafsirkan, oh mungkin tadi Mas Simon gak hoki aja, ya kurang beruntung. Apakah itu? Tentunya tidak Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa menangkap pesan Injil ini melalui perintah Tuhan kepada Simon yang mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu bukan soal tempatnya, karena tempatnya pasti tempat yang sudah dicari ikannya oleh Simon, Yohanes dan Yakobus. Tempatnya sama Bapak Ibu dan Saudara. Tapi bukan itu yang menjadi poinnya, adalah ketaatan Simon kepada perintah Tuhan. Artinya ketika dia mengatakan, guru, tadi udah dicari, udah gak ada apa-apa. Ada kata selanjutnya, namun, di sana dikatakan, namun, ayat 5, namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Bapak, Ibu, dan Saudara lihat perubahan dalam diri Simon. Batin yang semula dikuasai oleh keputusasaan, dikuasai oleh segala hal yang sudah maksimal menurut Simon. Tapi kemudian berubah Bapak, Ibu, dan Saudara, ada daya dorong yang muncul dari dalam diri Simon. Meskipun tempat yang dicarinya adalah tempat yang sudah semalaman dicari ikan di sana. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Simon diperintahkan Tuhan untuk tidak berhenti pada kenyataan buruk. Untuk tidak berhenti pada situasi yang sulit Bapak Ibu dan Saudara. Untuk tidak berhenti pada keterbatasan, pada kekurangan, pada segala hal yang membuat kita lalu berpikirnya menganggap segala kekurangan itu menjadi kenyataan yang sebenarnya. Padahal tidak. Di tempat yang dalam itulah justru banyak ikannya. Di tempat yang tadi itu loh, justru banyak ikannya. Kekurangan, keterbatasan, situasi yang sulit, berita-berita buruk, itulah yang membuat kita tidak bisa melihat berkat Tuhan.
Kita hanya terpaku pada satu sisi saja. Melihat satu saja, oh ini kurang. Padahal Tuhan kasih kita sisi yang lain untuk melihat berkat-Nya yang melimpah. Kita diajak untuk memiliki perubahan batin itu Bapak Ibu dan Saudara hari ini. Bapak Ibu, hari ini ada yang merasakan pergumulan berat. Seakan-akan jalan hidup kita itu sudah buntu. Jalan ke sini udah Pak Pendeta, jalan ke sini sudah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tenggara, barat daya. Semua sudah dicoba Pak. Gak adaan. Atau kita merasa tertekan dengan situasi. Hari ini kita diajak sama Simon untuk melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Hei, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kita mau dobrak, kita mau dorong Bapak Ibu dan Saudara kebiasaan buruk kita, pola pikir kita ketika kita melihat sesuatu, karena pengaruh tadi kita terlalu banyak scrolling, akhirnya itu terbentuk dalam ini kita, benak kita. Yang buruk-buruk itu akhirnya menguasai pikiran kita, dan hari ini kita mau dobrak itu supaya kita punya motivasi yang kuat untuk bisa taat mendengarkan perintahnya. Dan nyatanya benar Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Simon pergi ke tempat yang dalam, dia mendapatkan ikan yang berlimpah. Sampai-sampai dikatakan dalam Injil ini, jalannya hampir koyak. Itu baru yang pertama kisah ini. Yang kemudian Bapak Ibu dan Saudara, kisah ini tidak berhenti pada saat ketika Simon mendapatkan berkat yang banyak. Dilanjutkan di sana. Ketika Simon merasakan berkat yang banyak itu Bapak Ibu dan Saudara, Simon sadar bahwa semuanya itu bukan karena usahanya. Simon tahu dan sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dikatakan di ayat 8 di sana. Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Jadi ini sebuah sikap kembali, sikap hati seorang Simon yang sadar akan dari mana sumber berkat itu sesungguhnya. Bukan karena kekuatannya. Yang dia lakukan hanya taat, nurut sama perintah Tuhan. Dia lakukan, kemudian berkat Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika itu didapati Bapak Ibu dan Saudara, dia tahu, aku sebenarnya gak layak menerima berkat ini. Tapi Tuhan rupanya punya rencana lain bagi Simon. Dan Tuhan bilang di ayatnya yang selanjutnya, jangan takut, karena mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi dua hal ini Bapak Ibu dan Saudara harus saling melengkapi. Kita minta berkat Tuhan yang melimpah, sudah kita dapatkan misalnya. Tapi jangan lupa berkat yang melimpah itu juga di dalamnya ada tanggung jawab, yaitu kita menjala manusia. Menjala manusia itu Bapak Ibu dan Saudara secara sederhananya dalam praktik hidup sehari-harinya adalah membawa orang untuk sampai kepada Tuhan, merasakan kehidupan. Contoh lagi sederhana, kalau ada saudara kita, orang terdekat kita yang mengalami keputusasaan, tadi menemukan jalan buntu, kemudian kehilangan arah, maka tugas kita menjala manusia itu adalah memberikan jalan harapan, memberikan cinta, kasih, supaya ia tetap merasa menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tugas menjala manusia ini menjadi tugas kita sebagai gereja hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Bagi kita gereja dijadikan Tuhan sebagai penjala-penjala manusia. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, sudah atau maukah kita melakukan itu seperti yang dilakukan Simon?
Sudah dan maukah kita sebagai umatnya untuk melakukan perintah Tuhan ketika Tuhan katakan bertolaklah ke tempat yang dalam? Mau tidak Bapak Ibu dan Saudara kita ke sana? Sudah dan maukah kita juga untuk menjala manusia, untuk membawa harapan, untuk menawarkan wujud kerajaan Allah dan merespon perubahan zaman ini? Karena Rasul Paulus katakan, kalau keselamatan yang kita punya itu tidak nyata, maka sia-sialah kita menjadi percaya. Artinya, ketika kita mendapatkan keselamatan, berkat Tuhan, itu tetap harus dinyatakan supaya orang juga merasakannya. Kalau tidak, menurut Rasul Paulus, sia-sia kita menjadi percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan di sana. Maka hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat mujizat Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita bertolak ke tempat yang dalam, mengalami mujizat Tuhan, berkat yang luar biasa dalam hidup ini. Ya, sehingga pikiran kita tidak dibelenggu oleh hal-hal yang negatif, yang membuat potensi kita nggak keluar dalam hidup ini. Yang kedua, mari kita sebagai gereja melakukan sesuatu, menjala manusia itu berarti melakukan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan penata layanan kita. Gereja melakukan itu supaya semakin banyak manusia yang dirangkul oleh kita. Semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak melakukan, bahasa Inggrisnya itu doing business as usual ya. Gereja itu bukan berbisnis. Kalau bisnis mah kita bisnis kopi aja sudah ada Bapak Ibu. Sudah, kalau kopi itu kan untung rugi saya bikin. Untung rugi ini untung berapa. Itu bisnis. Kalau gereja nggak untung rugi lah. Kalau bilang rugi, rugilah saya Bapak Ibu. Gitu ya. Rugilah saya sebagai pendeta. Kalau mau bicara pelayanan ya, pasti rugilah semuanya. Nggak ada rugi. Makanya laba begitu ya. Supaya nggak rugi. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada bagiannya yang seperti itu. Tapi gereja pada dasarnya mewujud nyatakan keselamatan itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Mari kita pergi ke tempat yang dalam, mendapatkan ikan yang banyak, menjala manusia, menghantar manusia itu merasakan damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan. Amin.